Assalamualaikum, kita berada di Damaskus, di bawah kekuasaan Khalifah Hisham bin Abdul Malik, antara tahun 724 hingga 743 Masehi. Ini adalah salah satu periode terstabil dinasti Umayyah. Hisham dikenal sebagai khalifah yang cerdas, hemat, dan pengawas yang ketat. Namun, di saat Hisham sibuk menjaga perbatasan dari Romawi dan memadamkan pemberontakan kecil, sebuah bayangan mulai bergerak di timur jauh. Bayangan itu adalah gerakan rahasia Abbasiyah, dan aktor utamanya, yang saat itu masih seorang pemuda di balik layar, adalah Abu Muslim al-Khurasani. Abu Muslim, yang nama aslinya masih diperdebatkan, ia lahir sekitar tahun 726. Masehi, bukanlah seorang Arab. Ia adalah seorang Mawali, keturunan Persia, lahir di Isfahan. Status Mawali ini sangat penting. Di bawah Umayyah, Mawali sering merasa didiskriminasi oleh kaum Arab, meskipun mereka telah memeluk Islam. Bagaimana seorang pemuda Mawali menjadi arsitek revolusi? Kisah bermula ketika Abu Muslim, yang saat itu mungkin masih menjadi pelayan atau budak bagi seorang pedagang, bertemu dengan tokoh-tokoh Bani Hashim keluarga Abbasiyah di penjara Kufah. Mereka adalah agen yang dipenjara oleh otoritas Umayyah. Tokoh-tokoh ini melihat bakat luar biasa pada diri Abu Muslim, kecerdasan, ketenangan, dan loyalitas yang teguh. Setelah dibebaskan, Abu Muslim secara formal diperkenalkan kepada Imam Ibrahim, pemimpin rahasia gerakan Abbasiyah. Imam Ibrahim melihat potensi militer dan propagandis yang tak ternilai. Ia lalu memberikan tugas paling penting kepadanya, menjadi agen utama gerakan Hashimiyah di Khurasan. Perlu dicatat, hampir seluruh masa pemerintahan Hisham berakhir 743 Masehi adalah fase di mana Abu Muslim sedang diasuh dan dirakit secara politik. Peran Abu Muslim sepenuhnya berada di bawah tanah. Tugas utama Abu Muslim pada masa Hisham adalah menyusup dan menyempurnakan jaringan propaganda Abbasiyah yang sudah ada di Khurasan. Khurasan adalah basis ideal, jauh dari Damaskus, dan dipenuhi Mawali yang membenci Umayyah, serta faksi-faksi Arab lokal yang saling bersaing Qais dan Yaman. Abu Muslim bergerak di bawah slogan Al-Rida min Al-Muhammad, kekuasaan bagi keluarga Nabi yang diridhoi, sebuah slogan cerdik yang menyatukan Syiah dan Mawali, tanpa menyebut secara spesifik nama Abbasiyah. Meskipun Hisham adalah khalifah yang kuat, ia gagal menyelesaikan masalah Mawali dan konflik Arab internal di Khurasan. Diskriminasi Mawali, kebijakan Umayyah yang Arab sentris, membuat Mawali di Khurasan terus terdiskriminasi. Abu Muslim, yang juga Mawali, dengan mudah menarik dukungan emosional dan militer dari mereka. Konflik internal Arab. Abu Muslim memanfaatkan persaingan sengit antara suku Arab Yaman dan Qais di Khurasan. Dengan kecerdasannya, ia memainkan kedua faksi tersebut, melemahkan kendali gubernur Umayyah yang ditunjuk Hisham. Pada akhir era Hisham, sekitar 743 Masehi, Abu Muslim telah berhasil membangun infrastruktur politik dan militer rahasia yang luar biasa di Khurasan. Wafatnya Hisham pada 743 Masehi adalah titik balik. Setelah Hisham, dinasti Umayyah memasuki masa kekacauan yang parah, ditandai dengan suksesi yang lemah dan perang saudara di Suriah. Inilah momen yang ditunggu Abu Muslim. Dalam kekacauan pasca Hisham, Abu Muslim menerima perintah dari Imam Ibrahim untuk melakukan revolusi terbuka. Meskipun ia baru secara resmi mendeklarasikan pemberontakan pada tahun 747 Masehi, pekerjaan rahasia dan pengorganisasian massa yang ia lakukan selama era Hishamlah yang membuat revolusi itu mungkin terjadi, dengan pasukan yang direkrut dari Mawali dan Arab Yaman yang loyal kepadanya bukan kepada Umayyah. Abu Muslim berhasil menaklukkan Khurasan, mengalahkan faksi-faksi pro-Umayyah, dan bergerak ke barat. Puncaknya, ia memimpin pasukan Abbasiyah dalam pertempuran Zob tahun 750 Masehi, menghancurkan sisa-sisa dinasti Umayyah. Jadi, kesimpulannya, Abu Muslim al-Khurasani di masa Khalifah Hisham adalah seorang agen politik dan propagandis yang bekerja di balik layar, mengorganisir Mawali, dan membangun basis militer di Khurasan. Hisham, yang terlalu fokus pada ancaman tradisional, gagal melihat ancaman ideologis ini. Kisah Abu Muslim adalah peringatan. Stabilitas politik luar tidak selalu mencerminkan kesehatan internal. Namun, kisah Abu Muslim berakhir tragis. Setelah sukses mendirikan dinasti Abbasiyah, kekuatannya yang besar justru membuat khalifah kedua Abbasiyah, Al-Mansur, merasa terancam. Abu Muslim akhirnya dibunuh atas perintah Al-Mansur
pada tahun 755 Masehi. Sebuah akhir yang ironis bagi sang pendiri dinasti. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jika Anda menyukai analisis sejarah yang mendalam, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di episode sejarah berikutnya. Wassalamualaikum.